never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. After calling one of the games where she had to take a good break. Media asing bongkar biang kerok kegagalan Gregoria Mariska kena revanche PV Sindhu di babak pertama Indonesia Open 2023. Diketahui, Gregoria Mariska gagal melanjutkan tren positif kemenangan atas PV Sindhu usai ditekuk 2 game langsung dengan skor 19-21,1521. Ya, tunggal putri peringkat 9 di ranking BWF itu sempat di atas angin menang 2 pertandingan beruntun melawan PV Sindhu yakni di Spain Masters dan Malaysia Masters. Namun, permainan tunggal putri kebanggaan Indonesia itu kurang maksimal dan membuat Sindhu semakin leluasa untuk mendominasi pertandingan. Salah satu media asing, Times of India, bahkan menyebut biang kerok kekalahan Gregoria dari PV Sindhu karena banyak melakukan kesalahan. Sindhu menggunakan tinggi badannya dengan maksimal dan memaksa Tunjung melakukan banyak kesalahan dan akhirnya mengakhiri rentetan kekalahannya, tulis media India. PV Sindhu sendiri memang tampil lebih nyaman dan tanpa tekanan meski badminton lovers di Istora Senayan tebar siwar karena mendukung Gregoria. Namun, bisa jadi tekanan yang lebih besar untuk Gregoria Mariska yang bermain di hadapan penggemar sendiri malah membuatnya kesulitan untuk mengembangkan permainan. Sementara itu, usai mengalahkan Gregoria, Sindhu akan menghadapi ujian berat di babak 16 besar yakni melawan unggulan ketiga, Tai Tzu-ying. Di sisi lain, Gregoria Mariska diprediksi akan kembali berlaga di turnamen bulu tangkis selanjutnya sebagai ajang kualifikasi Olimpiade yakni di Korea Open 2023. Selepas laga, Gregoria Mariska mengaku tampil kurang maksimal menghadapi PV Sindhu di babak 32 besar Indonesia Open 2023. Mungkin hari ini penampilan saya tidak seperti apa yang saya harapkan dan saya rasa apapun yang saya punya tidak cukup saya keluarkan, katanya usai bertanding. Sementara itu, Gregoria menyebutkan alasan dirinya harus menelan kekalahan dari PV Sindhu karena faktor main tak sebaik biasanya. Pastinya dengan 2 kekalahan kemarin dia punya motivasi untuk bisa mengalahkan saya. Tapi hari ini secara keseluruhan catatan berada dalam diri sendiri. Saya kalah dengan diri sendiri, cetusnya. Mungkin tidak bisa keluar dari tekanan itu dan tadi bisa dibilang mainnya kayak gak keluar dan bisa dibilang jelek, pungkasnya. Akan tetapi, penampilan Gregoria Mariska patut untuk diapresiasi meski harus mengakui keunggulan PV Sindhu di hadapan penggemar sendiri. Gregoria sendiri menjadi salah satu pebulu tangkis Indonesia yang menunjukkan performa yang semakin meningkat di turnamen bulu tangkis musim 2023. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Rian Ardianto mampu memutus tren buruk di babak pertama turnamen bulu tangkis. Mereka kali ini melewati adangan babak pertama Indonesia Open 2023. Bermain di Istora Senayan, Fajar Rian berhasil menjungkalkan pasangan Denmark, JPB Lassemolhede, dalam pertarungan 2 game langsung, 21-15 dan 21-11. Kemenangan ini sekaligus memutus 2 rekor buruk Fajar Rian selalu kalah di babak pertama. Mereka sebelumnya harus angkat koper lebih cepat saat tampil di Malaysia Masters dan Singapura Open 2023. 2 kekalahan prematur tentu membuat Fajar Rian dibanjiri kritik, namun mereka seakan membungkamnya dengan kemenangan manis di Indonesia Open 2023. Disinggung akan melewati badai kritik ini, Fajar Alfian, Rian Ardianto mencoba berbesar hati menerima segala kritikan yang dialamatkan kepada dirinya. Saya pribadi perihal kritik itu wajar, mau pedas atau tidak itu biasa saja. Terkadang bermain benar saja masih ada kritik, apalagi kami kalah pasti ada kritik. Jadi bagi saya itu wajar karena mereka berharap lebih kepada kami, jelas Fajar Alfian. Bahkan Fajar mengibaratkan atlet top sekelas Cristiano Ronaldo pun tak lepas dari adanya kritik. Dengan begitu Fajar menjadikan kritik sebagai penyemangatan dirinya. Kritik kami jadikan penyemangat saja. Bahkan sekelas Cristiano Ronaldo saja yang punya banyak fans pasti ada hujatan, beber Fajar Alfian. Di sisi lain, Muhammad Rian Ardianto mencoba jawaban lain soal kritik. Sebab, dia mengakui sempat mengalami cedera, sehingga tampil kurang maksimal. Memang sebelum cedera saya sudah lama tak dirasa. Tapi memang kemarin mulai terasa. Setelah kalah di Malaysia Masters saya sempat cek ke dokter dan di USG ada robekan, tutur Rian Ardianto.
Saya sebenarnya dilema juga, apalagi Singapura dan Indonesia Open adalah turnamen yang penting. Tapi saya pikir kalau dipaksa takut tambah parah ke depannya, jelasnya. Pebulu tangkis tunggal putra Denmark, Viktor Axelsen, comeback langsung ganas di Indonesia Open 2023, BL Indonesia lantas cemaskan Anthony Sinisuka Ginting. Viktor Axelsen sebelumnya diterpa cedera hamstring pada kaki kirinya sehingga sang pebulu tangkis mau tidak mau harus rehat sejenak dari dunia tepak bulu. Ya, peringkat-peringkat 1 BWF tersebut harus membatalkan 3 turnamen pembukaan perhitungan poin untuk Olimpiade Paris 2024 mendatang. Dimulai dari Malaysia Masters, Thailand Open, dan ajang terakhir Singapore Open harus dilewatkan oleh pria berjuluk Alien, itu demi menyembuhkan cederanya terlebih dahulu. Setelah absen dalam 3 kompetisi, Axelsen mengumumkan bahwa ia sudah pulih dan siap bermain di Indonesia Open 2023. Saya sudah merasa tidak sakit lagi dan berharap bisa tampil di ajang Indonesia Open 2023, serta bisa kembali tampil di sejumlah pertandingan dan turnamen, ucap Viktor Axelsen. Yang terpenting adalah saya bisa kembali bugar sebelum benar-benar comeback, jadi saya harus berpikir positif. Saya juga ingin berterima kasih atas semua dukungan penggemar dan tidak sabar bisa tampil kembali di hadapan kalian semua, tambahnya. Setelah mengumumkan comeback, pria berusia 29 tahun itu seperti biasa sudah melakukan ritual menyedih kopi yang menjadi andalannya sebelum bertanding. Hasilnya, tentu saja di luar nalar sebab Viktor Axelsen berhasil membekuk wakil Cina, Wang Hongyang, dengan skor 21-12 dan 21-8 hanya dalam waktu 36 menit. Viktor Axelsen yang comeback langsung mengganas di Indonesia Open 2023 ini membuat penggemar bulu tangkis lantas langsung mencemooh Anthony Sinisuka Ginting. Viktor Axelsen bisa dibilang tak perlu waktu lama untuk mengembalikan performanya setelah sempat absen 3 kompetisi berturut-turut pasca pemulihan cedera. Menggeprek Wang Hong yang menjadi bukti bahwa Viktor Axelsen siap menunjukkan taringnya di Indonesia Open 2023 yang pastinya membuat penggemar bulu tangkis kepikiran nasib Anthony Ginting. Bagaimana BL tak khawatir dengan nasib Anthony Ginting? Pasalnya, Wang Hong yang disebut-sebut sebagai batu sandungan tunggal putra Indonesia bisa mengalahkan Axelsen dengan mudah. Namun, jika bisa mengalahkan semua lawannya, Anthony Sinisuka Ginting dan Viktor Axelsen nantinya baru bisa bersua di final Indonesia Open 2023. Rekor head-to-head keduanya juga kurang oke bagi peringkat 2 peringkat BWF itu karena Anthony Sinisuka Ginting kalah 9 kali beruntun melawan Viktor Axelsen dari 15 kali pertemuan. 9 kekalahan beruntun tersebut juga termasuk kala Viktor Axelsen mengarahkan Anthony Sinisuka Ginting dengan skor 13-21, 21-19, 9-21 di perempat final Indonesia Open 2022 lalu. Atlet bulu tangkis ganda putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi lolos ke babak 16 besar Indonesia Open 2023. Kepastian itu didapatkan usai Febriana, Amalia menang atas Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto dengan skor 21-15 dan 21-18. Atas hasil tersebut, Febriana, Amalia yang akrab disapa Ana Tiwi melaju ke babak 16 besar turnamen level Super 1000 tersebut. Di babak itu, mereka akan berhadapan dengan pemenang dari pertarungan pasangan Cina antara Chen Qincheng, Jia Yifan dan Li Wenmei, Liu Xuanxuan. Duel antara pasangan Indonesia yang tersaji di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Juni 2023, pagi WIB itu berlangsung sengit pada awal-awal game pertama. Kedua pasangan bergantian mencuri poin dan skor terus berimbang hingga 7-7. Setelah itu, Ana Tiwi perlahan menjauh dan memperlebar jarak menjadi 9-7 dan 10-8. Mereka kemudian unggul 11-9 pada interval game pertama. Selepas interval, Ana Tiwi sempat tertahan di poin ke-12 setelah unggul 12-9. Lani Ripka pun memperkecil jarak hingga skor 11-12. Ana Tiwi mampu menjaga keunggulan hingga skor 14-13. Setelah itu, mereka meraih 5 poin berturut-turut dan unggul hingga 19-13. Unggul jauh, Ana Tiwi sukses mencuri game pertama dan unggul terlebih dahulu. Mereka menang dengan skor 21-15. Awal game kedua kembali berlangsung dengan sengit.
Ana Tiwi sempat unggul 3-1 terlebih dahulu, tetapi kemudian Lani, Ripka mengejar dan skor terus imbang hingga 6-6. Setelah itu, Lani, Ripka justru berbalik unggul menjadi 9-6, mereka terus unggul hingga 10-8.